Lanjutkan dengan mencari ilmu, mengkaji kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Urudul faqat a'yadul muridin. Datangnya kemalangan, bencana, musibah, ujian adalah hari rayanya para murid. Ketika musibah datang, kesulitan, saat itu murid, orang yang ingin dekat dengan Allah, dia merasa gembira. Layaknya gembira orang yang merayakan hari raya. Kenapa? Karena pada saat itu hatinya diingatkan untuk kembali dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, amatul muslimin, mayoritas umat Islam. Mereka senang dan gembiranya ketika tercapai keinginan-keinginan syahwatnya. Kalau dia ingin kaya, lalu dikasih kaya, senang dia. Ketika ingin sukses, dikasih sukses, senang. Ingin jadi pejabat, lalu jadi pejabat, dia senang. Jadi kesenangannya ketika tercapai apa yang diinginkannya, syahwatnya. Ini kebanyakan umat Islam. Yang kedua, muridin. Orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, dia ingin kenal ma'rifatullah. Kesenangan dan kegembiraan mereka yakni ketika mereka diingatkan oleh Allah dengan kesulitan, dengan musibah, maka saat itu dia merayakan, layaknya umum merayakan hari raya gembira. Kenapa? Karena dirinya punya himmah, cita-cita, ingin kenal Allah, ingin dekat dengan Allah. Saat itu Allah tegur dia dengan cara musibah yang datang kepadanya, kesulitan, sakit, atau bencana yang menimpa dia. Maka saat itu pula hatinya bersih dia. Ingat Allah, kembali kepada Allah, dekat dengan Allah. Di sini letak kegembiraannya. Sehingga bagi para murid, istilahnya bencana atau musibah itu adalah berkah yang tersembunyi. Mudah-mudahan dengan kita selalu ngaji Al-Hikam, kita ingin perjalanan hidup kita ini adalah menuju Allah. Minallah, dari Allah, billah dengan Allah, ma'allah, beserta Allah, lillah karena Allah, ilallah. Akhirnya kita bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para murid, ketika dia dikasih kaya, sehat pun,
dia ingat Allah. Ini murid yang sudah hampir pada posisi yang puncak. Tapi ada murid di mana ketika dia mendapatkan kesenangan, awalnya dia rajin ngaji, rajin ikut pengajian, banyak zikir, tapi pada saat dia mendapatkan kenikmatan, lalu di sana dia ada goyah. Dia nyaris lupa kepada Allah, sehingga ketika diingatkan dengan kesulitan, saat itu hatinya riang gembira. Alhamdulillah, saya tidak jadi terjerumus memperturutkan syahwat saya dengan kegembiraan saya yang lupa kepada Allah. Di saat Allah kasih nikmat kepada saya dan Allah hentikan dengan cara disulitkannya dirinya, dia mendapatkan musibah, ujian. Saat itu rasa kesenangannya muncul karena Allah mengingatkan dia. Kalaupun dia usaha, ketika dia sukses, ternyata kemudian saat itu nyaris dia terjerumus ke riba. Usahanya nyaris masuk ke dalam sogok menyogok korupsi. Pada saat dia dikasih kekurangan, kesulitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengucapkan alhamdulillah di hatinya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah ingatkan kami sehingga kami tidak terjerumus. Gembira hatinya, senang hatinya dengan kesulitan yang dihadapinya itu. Ini yang disebut dengan murid, orang yang ingin kenal Allah, dekat dengan Allah. Apakah kita sudah masuk ke sini atau masih tingkatan amatul muslimin, masih kalangan umum saja orang-orang Islam? Mereka ini bukan tidak berdasar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia itu diuji oleh Allah dengan sedikit rasa lapar, artinya ada kekurangan dana. Dia bangkrut saat itu sehingga kekurangan makan. Atau perusahaannya, kantornya, penghasilannya berkurang, atau kehilangan orang yang dicintainya karena dia punya keluarga. Maka saat ketika ditimpa musibah itu, dia nyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang mendapatkan sholawat dari Allah. Apa ini maksud sholawat dari Allah? Yakni pujian terhadap kemuliaan orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan sekedar ucapan lisan, tapi dia kembalikan bahwa dirinya ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dirinya tidak memiliki apa-apa, semuanya adalah milik Allah. Dia miskin, tidak punya apa-apa, Allah yang kaya. Dia fakir, dia tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh apapun. Pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memberikan kenyang,
terhadap orang yang lapar, liila fi Quraisyin ila fi milatas syita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, memberikan keamanan dari rasa takut. Orang yang mengucapkan innalillah ketika dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan salawat dari Allah. Salawat di sini karena digandengkan dengan rahmat, maka maknanya bukan rahmat tapi kemuliaan, pujian dari Allah. Allah yang langsung memuji dia karena kemuliaan dia ketika ketimpa musibah. Beda kalau selawat nanti ada maknanya, selawat dari Allah pada konteks yang lain, ini adalah rahmat dari Allah. Jadi Allah memberikan selawat kepada Nabi Muhammad, itu namanya rahmat. Hanya saja pada ayat ini digabung, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan rahmat di samping selawat, di samping pujian, kemuliaan dari Allah yang belum tentu didapat. Ketika orang istighfar, misalnya ternyata yang istighfar adalah hanya lisannya, tapi tidak dibarengi dengan permohonan ampun, nadamah, penyesalan yang tiada terhingga, sehingga dia lupakan dosa karena dosa-dosa yang dilakukan itu adalah betul-betul menyakitkan dia. Dia melupakan itu. Ketimbang orang yang istighfar dengan lisan, maka ini lebih mulia orang yang seperti ini. Ketika mendapatkan musibah, dia kembalikan semuanya ini kepada Allah. Akhirnya Allah kasih kemuliaan, pujian, rahmat, dan hidayah yang belum tentu didapatkan ketika orang tidak mendapatkan musibah. Di sini makna hari raya itu. Gembira hari raya itu. Layaknya orang hari raya pakai baju baru, gembira. Murid merasa gembira ketika ada musibah itu. Sakit, gembira. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusiba musliman min nasobin, tidaklah seorang muslim tertimpa dengan kelelahan karena dia mencari nafkah yang halal, wala wasobin, atau dia mendapatkan musibah, wala hammin, atau dia mendapatkan risau, wala husnin, rasa sedih, wala adza, disakiti oleh sesama manusia, wala ghammin, kesusahan, hatta syaukah yusakuha, sehingga duri yang tertancap pada dirinya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan hapus kesalahan dan dosa orang tersebut. Ini jaminan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi tidak ada yang menimpa seorang muslim rasa sedih, susah sampai duri. Kena duri dia, kecuali Allah akan hapus kesalahannya.
Ini luar biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai kita yang sehat, kalau begitu saya pengen sakit, nggak boleh. Ketika kita sehat. Ini ketika kita sakit yang sebelumnya sehat. Kita bangkrut ketika sebelumnya sukses. Ketika kita menjabat, lalu sekarang menjadi tidak jadi pejabat lagi. Bukan karena pensiun ya. Dia merasa dekat dengan Allah. Saat itu muncul fakohnya. Fakoh itu karena orang mendapatkan kesulitan, lemah, jadi muntahad do'fi wal fakri wal ajzi, puncaknya kefakiran, rasa tak berdaya, lemah. Itu menurut Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengartikan fakoh. Ketika orang merasa lemah, merasa tak berdaya, itu disebut dengan fakoh. Dan biasanya hal itu terjadi ketika orang tertimpa musibah, kesulitan. Saat itu dirinya merasa lemah. Dan seorang murid, dia datang kepada Allah. Karena cita-citanya adalah dia ingin kenal Allah dalam hidup ini. Sementara amatul muslimin, banyak orang muslim dalam hidupnya tidak punya program untuk bisa lebih dekat agar kenal Allah. Ibadah yang dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi bagi para murid, ibadah yang dilakukan adalah dalam rangka rikki, melembutkan hatinya. Sehingga kelembutan hati ini menjadikan betul-betul dia dekat dengan Allah, akhlak tak terpuji dengan sesama manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Karena ibadah yang dia lakukan punya cita-cita untuk semakin dekat. Ini murid. Awas, bukan murid siswa SD SMP ya. Ini murid. Atau biasa disebut dengan salik. Yang perjalanannya disebut dengan suluk. Dia berjalan. Kita ini sedang perjalanan menuju Allah. Fa aina tadhhabun? Nabi Ibrahim ditanya, kemana kamu hendak berangkat? Kemana kamu hendak pergi? Nabi Ibrahim menjawab, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan berangkat menuju Tuhanku. Karena Tuhanku pasti akan memberikan hidayah, petunjuk kepada aku. Ada tujuan dalam hidupnya, ingin lebih dekat. Dan ini tujuan tasawuf. Tasawuf itu ilmu, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, dalam rangka orang mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau perlu sampai musyahadah, dia menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Ini murid kalangan yang kedua. Jadi ketika ditimpa sakit, ini adalah langsung menggugurkan dosa-dosa. Ini satu kepastian. Kepastian yang selanjutnya, ketika dia sabar, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit terjaga fisiknya. Mau ke toilet aja diantar. Bagaimana mau kemana-mana dia? Terjaga lahiriahnya untuk melakukan maksiat tidak mungkin. Dipopong, mau ke toilet. Lalu kemudian saat itu meskipun dia tidak sholat berjamaah, tapi hubungan dengan Allahnya dekat ketika zikir itu. Langsung dia. Ini bagi orang-orang yang sakit. Bagi yang sehat jangan minta sakit itu loh. Untuk menggambarkan kenapa seorang murid menyatakan ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana, ditimpa musibah,
disebut sebagai hari raya. Artinya hari yang penuh dengan kegembiraan. Ini murid. Kalau ada di antara kita yang seperti itu berarti sudah jadi murid ini. Tapi kalau belum berarti masih kebanyakan muslim, ahmadul muslimin, mayoritas muslim ini. Memang hikam itu mengajarkan kebijaksanaan yang kalau orang telan langsung itu bisa kelelegan. Apa kelelegan? Tersedak. Masa bencana hari raya, masa kesulitan hari raya, orang sering langsung menyimpulkan hikam itu aneh. Dia tidak ingat firman Allah, dia tidak ingat hadis Nabi. Cek dulu sumbernya, jangan langsung sembrono menjas menilai. Karena itu kita perlu bijak akan kebijaksanaan Syekh Ibnu Athaillah. Dan orang yang seperti ini sehat batinnya. Karena dia gentle menerima takdir Allah. Bagian daripada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dulu. Dia bukan pasif pasrahnya, tapi realistis. Jadi nerimo ing pantum apa ya, jadi gaya-gaya bahasa Jawa ini. Jadi menerima takdir bukan kemudian pasrahnya pasif, tapi realistis karena memang kenyataannya seperti itu, dia tidak mengutuk keadaan. Bahkan dia melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dulu. Oh, ini akibat perbuatan saya. Saat ini Allah tegur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dan kemudian Allah hapus kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Ini orang akan sehat, gentle dia, nerima, dan kemudian siap. Bukan berarti ketika sakit tidak berobat, tapi saat sakit itu dia terhenyak, sadar akan rasa butuhnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqih itu sifat yang asli pada kita. Al-faqatu az-zatiyah. Jadi sejatinya kita itu butuh kepada Allah. Banyak orang yang lupa, tidak butuh terhadap Allah, lalu ingatkan orang itu dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam musibah, sehingga dia ingat. Kita ini lemah tak berdaya, Allah yang maha kuat. Kalaupun kita kuat itu bukan asli kita, aslinya kita lemah. Kayak itu jangan sampai hilang asli kita yang lemah itu. Asli kita itu fakir, ketika diberi kekayaan oleh Allah, maka sifat fakir itu harus terus nempel pada kita. Kita itu tak berdaya, Allah yang maha kuat, sehingga ketika kita dikuatkan oleh Allah, sesungguhnya asli saya itu adalah lemah. Sehingga orang tidak ngapung dengan kekuatannya, orang tidak melambung dengan kekayaannya, karena aslinya dia itu adalah tak berdaya, dia aslinya fakir. Aslinya butuh kepada Allah. Allah lah yang mencukupkan semuanya itu, yang menjadikan dia kaya. Allah lah yang ngasih makan ketika dia lapar. Allah lah yang ngasih rasa aman ketika dia takut. Wal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan yang memiliki bait ini. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dia yang telah ngasih makan yang sebelumnya lapar kamu. Dia ngasih rasa aman yang sebelumnya kamu takut. Jadi bahwa kita butuh terhadap Allah, lemah, hina, tak berdaya, itu sifat asli kita.
bawaan kita, khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kalau kuat, ini kita dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat. Aslinya ya Allah, saya ini lemah. Sehingga orang selalu terhubung dengan Allah. Betapa ketika dia kaya, aslinya saya ini fakir ya Allah. Bahkan lahir pun saya tidak memakai pakaian apapun, tidak ada sehelai kain pun yang menempel pada saya. Aslinya saya ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Lalu Engkau kasih pakaian, rizki terhadap orang tua kami, sehingga kami berpakaian. Kau kasih rizki sehingga kami bisa makan. Terus dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya murid ini. Meskipun nanti ada puncaknya, yakni orang yang arif, wasil, orang yang sampai kepada Allah, orang yang sudah ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, arif billah, wasil, maka orang ini sesuai dengan apa yang Allah pilihkan kepadanya. Dia ridho terhadap keduanya. Allah kasih kaya, dia ridho. Allah kasih miskin, dia ridho. Allah kasih sehat, dia ridho. Allah kasih sakit, dia ridho. Ini puncaknya, yakni yang disebut al-wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah dalam arti dia sudah ma'rifatullah. Dia sudah dekat dengan Allah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ridho dengan semuanya, sehingga dia tidak ada rasa takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gentar. Inilah aulia Allah, para wali-wali, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara murid adalah orang yang ingin sampai kenal Allah, ma'rifatullah. Dengan sakit, dengan musibah, ujian, kesulitan yang sebelumnya dia mudahkan terus, sehingga hampir dia terjerumus karena hatinya tetap murid itu ingat Allah, tapi nyaris dia terjerumus. Saat itu Allah kasih kesulitan, Allah kasih kekurangan, maka dia gembira, alhamdulillah ya Allah, hampir saja saya jauh denganmu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah ingatkan saya. Senang dia. Ini yang disebut dengan a'yad Id, hari raya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para murid yang menjadi bahasan di sini adalah dia yang selalu menapaki hidupnya ini jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Sejak dari taubat, dia nanti ada zuhud, ada fakir, ada sabar, ada tawakal, ada ridho dia. Jadi perjalanan spiritual dia, puncaknya nanti dia ma'rifatullah. Allah kan kasih kita cinta, mahabbah kepada Allah. Awalnya semua dari taubat, yakni menyesal terhadap dosa-dosa yang dilakukan sehingga melupakan dosa yang pernah kita lakukan. Dalam arti lupa begitu adalah kita tidak merasakan kenikmatan dosa lagi sehingga lupa. Kembali kepada Allah. Karena orang yang berdosa itu adalah orang yang lari menjauh dari Allah. Taubat itu orang yang kembali kepada Allah. Aslinya kita ini dari Allah ternyata menjauh dengan berkhianat kepada Allah, melakukan dosa dan kesalahan. Lalu dengan taubat dia kembali kepada Allah.
Ini disebut makomat. Makom-makom, stasiun-stasiun rohani, seperti stasiun kereta api. Kalau mau ke Jakarta, maka dimulai dari Cirebon, dia lakukan semuanya itu sampai Jakarta dia. Begitu juga orang yang ingin dekat dengan Allah. Ada makom-makomnya. Yang pertama, semua ulama sepakat, dan ini pengalaman spiritual mereka, yakni taubat ya. Nanti puncaknya ada yang ridho, nanti puncaknya ada mahabbah. Ridho itu rela, bahkan dia tertawa, senang dengan musibah yang menimpanya. Subhanallah, orang sudah sampai sini ini. Jadi ketika dikasih nikmat, dia senangnya dengan Allah. Ketika dikasih musibah, dia senangnya juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Betapa mulianya. Jadi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Li'annaha sifatum az-zati as-sadirah min asli qainunatihim. Jadi faqwah itu sifat asli, sejati yang muncul dari keberadaan seorang manusia ini, faqwah ini. Jadi bahwa dia butuh ini, lemah itu. Karena itu tidak boleh kita menghilangkan faqwah kita kepada Allah. Bahkan waktu yang terbaik kita adalah ketika faqwah kita. Ketika kita itu selalu merasa butuh dengan Allah, itu waktu yang terbaik, bukan waktu sholat atau waktu puasa. Apalagi ketika sholat dan puasa ada suasana yang seperti itu. Itu sudah diungkap di dalam hikmah yang lalu. Sebaik-baik waktu adalah kamu menyaksikan rasa butuhmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kullamazdadu faqah ya. Ketika bertambah rasa butuhnya, maka bertambah juga dia dekat kepada Allah, qurbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya yang dekat dengan Allah. Karena hati ini rumahnya Allah. Kebahagiaan di dalam tasawuf, tazkiyatun nafas, yakni ketika kita mensucikan jiwa kita. Kita masuk ke dalam, bukan mencari keluar kebahagiaan itu. Bersihkan hatimu, maka engkau akan bahagia. Sucikan jiwamu, maka engkau akan bahagia. Kenapa? Karena hati itu adalah tempatnya cahaya yang Allah kasih kepada kita itu. Kalau tidak dibersihkan, maka kemudian cahaya ini akan mantul. Dan Allah bersihkan lewat berbagai macam cara, termasuk ujian kenikmatan dan ujian kesusahan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian semua dengan sehat, dengan sakit, semuanya ini adalah ujian. Meskipun kalangan umum menyatakan ujian itu ketika sakit. Padahal yang namanya sehat juga adalah ujian. Bahkan banyak orang tergelincir ketika sehat. Tapi ketika sakit, banyak orang yang sadar dia. Ingat sama Allah. Ketika kekurangan, bangkrut, dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang seperti ini selalu diliputi ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya remuk rendam
pada saat dikasih musibah, ujian, di hatinya muncul dia rasa gembira, alhamdulillah, pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalangan umum mungkin ini mencari hikmah di balik musibah. Jadi ketika ada musibah, tahan dulu, apa hikmahnya. Ini kalangan umum. Ternyata hikmahnya sudah 3 hari tidak ketemu. Baru ketika ke masjid, al-hikmah ketemu. Itu, oh ini ternyata hikmahnya. Masjid al-hikmah. Masjid kita ini. Nggak ketemu. Tapi bagi para murid, dia tidak mencari hikmah lagi. Tapi pada saat itu pula, dia langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah bukan pada saat syukur? Segala puji milik Allah, baik dalam keadaan mendapatkan nikmat maupun dalam keadaan kita mendapatkan ujian, pujian kepada Allah. Semuanya ini ketentuan Allah. Ini orang tidak mungkin kalau hatinya tidak bersih. Kan itu ketika kita ngaji ini kuncinya satu. Apa yang kita pahami, amalkan. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Tidak usah paham banyak, menunggu paham banyak. Lalu ilmu yang sudah didapatkan tidak diamalkan. Maka tidak ada pengaruh untuk kehidupannya. Dan Al-Quran menyebut orang yang seperti itu, seperti keledai yang membawa barang-barang yang ada di atasnya. Atau keledai membawa buku-buku, kitab-kitab. Ya kitabnya ada di atas, keledainya tetap keledai. Atau orang yang sudah belajar, dia sudah mengerti, tapi tidak mengamalkan. Layaknya orang punya kitab, punya buku, taruh di rak di atas. Dia mengerti bahwa sabar itu adalah kebersamaan dengan Allah, mengerti. Tapi ternyata pada saat diuji, dia yang paling awal menjerit ya. Padahal dia mengerti. Dia sudah baca, dia sudah mendengar. Jelas ketika azan, buku kitab yang ada di lemari itu tidak turun untuk sholat jamaah. Maksudnya bukan pemahaman, tapi mengerti dan kemudian melaksanakannya. Itu yang dimaksud. Jadi meskipun sedikit, amalkan yang sudah kita dapatkan. Oh iya, nanti Allah akan kasih tambah ilmu pada kita. Insya Allah dari yang sedikit kita bersihkan hati kita, lalu nanti memantul hati kita bercahaya. Layaknya cahaya jendela di rumah kita, kalau tidak pernah dibersihkan, maka ketika matahari memberikan sinar, maka tidak akan sampai cahayanya ke dalam rumah. Hati manusia ketika dia tetap kotor, Allah sudah kasih cahayanya ternyata kembali. Karena dia tertutup. Kan itu belajar sebenarnya ibadah-ibadah yang dilakukan ini. Yang wajib sholat 5 waktu dalam rangka membersihkan hati kita. Ada di ayat Al-Quran itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi ada orang yang ketika ditimpa kesulitan, dia putus asa. Ketika disimpa kesenangan dia, dikasih kesenangan, dia lupa daratan. Illal musallun, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, orang yang salatnya dawam.
Artinya sholatnya punya pengaruh membersihkan hati, sehingga sholatnya muncul dalam kehidupan lewat kebersihan hati daripada hasil sholat itu. Itu yang disebut sholat dawam, yang selama ini orang Jawa sebutkan sholat dawam, bukan sholat terus menerus, tapi sholat yang kemudian ini riyadhah, latihan rohani dia, sehingga menjadi lembut hatinya. Ya, akhirnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin orang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau sholatnya itu tidak menyucikan hati dia. Artinya punya pengaruh ke hati dia. Dengan sholat, karena sholat itu berisi zikir, doa penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa lemahnya diri kita, sembari merasakan Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Diawali seperti itu. Dan kemudian nanti pada saat sujud, waktu yang terdekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hinak-dinaknya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu waktu yang terdekat, pada saat sujud simbolnya. Dan kita bisa sujud setiap saat ketika kita merasa rendah, hina di hadapan Allah. Jadi sujudnya kita dawam, terus menerus. Nanti di hikmah-hikmah berikutnya ini akan mempercepat pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan kasih orang itu cepat anugerahnya kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita belajar untuk menjadi murid dengan terus kita mensucikan hati kita lewat pertama ilmunya dulu, karena tasawuf itu pertama ilmu, kemudian yang kedua amalnya, prakteknya. Dengan banyak zikir kita membersihkan hati, takholli, tahalli, dan tajalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, baru nanti tajalli. Nanti Allah akan kasih cahaya pada kita. Kalau Allah sudah kasih cahaya, subhanallah ya, orang sudah arif billah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala saat itu. Dekat sekali. Yang arif billah itu ya, orang yang sudah dekat itu bisa musyahadah, bisa dikasih karomah, tapi jangan berhenti di karomah itu. Karena ada orang yang bisa langsung menyaksikan Allah singkap, bisa melihat bekas air wudunya orang itu hitam, Allah kasih. Tapi kalau orang ini tidak dikasih sayang oleh Allah, itu akan membahayakan, karena nanti langsung nembak orang itu. Itu ada di hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah. Kalau Allah kasih pada seseorang tapi tidak ada rahmaniyah Allah, kasih sayang Allah, maka ini bisa bencana. Nanti langsung nuting sama orang itu, kamu banyak dosanya ya, buktinya air wudukmu itu hitam sekali. Itu karomah dari Allah, Allah kasih. Tapi tidak berhenti di situ. Karena ini sekedar perhiasan, jangan sampai berhenti di situ. Kalau berhenti nanti berubah jadi dukun, main tebak-tebakan. Dikasih kemuliaan oleh Allah, tapi berhenti di situ. Awas, hati-hati. Dikasih cahaya oleh Allah, kita senang dengan cahaya, karena cahaya ini menjadi kendaraan kita menuju Allah. Bukan berhenti pada cahaya. Karena ini kendaraan itu mengantarkan seseorang pada tujuan yang ingin dicapainya. Allah kasih karomah dalam rangka orang semangat menuju Allah, bukan berhenti di karomahnya itu.
karena ini kendaraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan musibah ini adalah bagian daripada kendaraan yang menjadi bersihnya hati kita. Kesulitan-kesulitan itu yang belum tentu kita dapatkan ketika kita mendapatkan kemudahan atau kesehatan kaya raya. Belum tentu gitu. Tapi ada orang yang ketika dia kaya, kekayaannya semakin mengibarkan kemuliaan dia. Jalan menuju Allah. Ketika dikasih sakit pun, kekurangan harta, ini pun jalan menuju Allah. Semuanya tetap marokib kendaraan menuju Allah. Jadi kita sesungguhnya sedang berjalan menuju Allah. Allah kasih waktu pada kita untuk belajar, untuk menjadi murid orang yang ingin dekat dengan Allah di sini, agar ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, maka kita gentle, kita terima dengan penuh ridho. Saya terima ya Allah. Tapi jangan asal ngomong, hatinya saya terima ya Allah. Senang saya Allah. Karena dengan begini engkau hapuskan dosa dan kesalahanku. Engkau kasih kemuliaan padaku. Engkau kasih rahmat hidayahmu kepadaku. Aku senang ya Allah. Engkau entaskan aku yang semula mau terjerumus. Ternyata engkau entaskan ini. Terima kasih ya Allah. Bisa begitu. Banyak ya. Dulu sahabat di depan matanya ada anaknya yang meninggal syahid, awalnya kaget, tapi ketika mati syahid itu adalah mati yang penuh dengan kenikmatan, maka dia nyatakan, beruntung engkau duhai anakku, beruntung engkau anakku. Senang dia, yang semula sedih ditinggalkan anaknya yang mati syahid, maka saat itu senang. Ini luar biasa ya. Tingkatannya murid. Kalau kalangan umum kan dikasih musibah itu dia menjerit gitu. Tapi kalau orang ini senang dia, hari raya gembira. Jadi wurudul faqih a'yadul muridin. Datangnya kemalangan, kesusahan, musibah adalah hari rayanya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, hari rayanya para murid, orang yang ingin kenal Allah, ingin mendapatkan ma'rifatullah. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa disampaikan. Kita terus dengan ngaji ini, kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, di samping usaha, ikhtiar, istiqdad persiapan kita, tapi kita ketuk kemurahan Allah. Karena itulah kunci bagi para sufi, bukan hanya mempersiapkan, membersihkan diri, tapi dia juga mengetuk kemurahan Allah. Ini yang kemudian nanti kita akan dibersihkan oleh Allah. Sehingga apapun nanti, kalau muridnya sudah jejak, nanti kita naik menjadi orang yang kenal Allah, arif billah, al-wasil. Sehingga terserah Allah memilihnya. Kalau kita dikasih kaya, kita senang. Dikasih miskin pun kita senang. Dikasih sehat, karena ini pilihan Allah, senang. Dikasih sakit pun senang. Awas, bukan berarti dia tidak berobat. Dia berobat, tapi hatinya senang dia. Jadi tidak mengutuk keadaan yang membuat sengsara. Kuncinya satu, jangan pernah melawan kehendak Allah. Manusia berkehendak, Allah berkehendak, maka pasti yang terjadi adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.